Berawal dari sebuah keprihatinan seorang Sudir Santoso dalam memimpin sebuah desa, yang melihat kondisi desanya saat itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, atau dengan kata lain, jauh dari pembangunan baik infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum lainnya, dengan kata lain terpinggirkan atau dengan bahasa inteleknya termarginalkan. Ide gagasan untuk memperjuangkan masyarakat melalui desa ke desa, dan menuntut hak desa terhadap pemerintah dimulai pada diskusi dengan rekan sejawatnya. Pada saat itu tuntutannya tidak main-main, meminta agar dari APBN sebesar 10% untuk desa-desa di Indonesia. Dengan tekad bulat ide dan gagasannya kemudian disebarkan luaskan kepada hampir seluruh kepala desa di Indonesia pada saat itu. Perjuangan itu bukan tanpa halangan, jelas halangannya sangat luar biasa, betapa tidak kala itu, alat komunikasi seperti internet, handphone sangatlah belum begitu ramai seperti sekarang ini. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa tayangan untuk membangun harapan Jawa Tengah di tahun 2022. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan Bapak Puji Daryana, SPD. Beliau adalah pengelola IPCT TV Channel. Apa kabar Pak Puji? Kabar baik, Bapak. Oke. Pak Puji sendiri mulai kapan berkegiatan di bidang jurnalistik di kewartawanan ini? Monggo silakan cerita. Terima kasih, Bapak Bambang Sadono. Jadi perkenalkan, nama saya Puji Daryana. Saya asal Gerobogan, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan, saya dari IKIP Semarang, jurusan seni rupa, programnya seni tari. Jadi kami lulus dari D2 seni tari 87, dan kami lulus D3 seni tari 89, dan tahun 90 saya ikut transfer di S1. Ya, jadi sampai ya. Kami berlanjut jadi estafet. Jadi mungkin mahasiswa yang paling lama saya. Nah, kemudian bagaimana dari seni tari bisa ke jurnalistik? Kebetulan di saat kita kuliah di seni tari kan ada mata kuliah bahasa Indonesia. Kebetulan di sana juga ada mata kuliah untuk menjadi seorang MC. Ya, dari situlah kami tertarik, ya, ikutan sama teman-teman. Dan kebetulan di saat saya pulang di Gerobogan, teman saya kebetulan banyak wartawan. Jadi kami hanya ikut membantu menulis, tapi kami tidak terjun langsung. Di masa-masa itu, ya, memang seorang jurnalis juga susah. Kita ngirim berita saja harus tidak seperti sekarang. Iya. Jadi kita ngetik sendiri. Ya, ngirimnya saja lewat pos juga sangat unik sekali.
sekarang dulu kan medianya media cetak ya, sekarang medianya virtual dan Media cetak. Pak Puji membuat channel namanya IPJT TV Channel. Apa itu IPJT TV Channel? IPJT adalah sebenarnya organisasi kewartawanan Insan Pers Jawa Tengah. Oh. Insan Pers Jawa Tengah. Kebetulan di sini banyak awak media atau media yang bergabung di sini. Ya. Kalau tidak salah hampir ada 25 awak media. Ya. Tapi kalau digrupukan ada sekitar 20 awak media. Ya, ya untuk menampung teman-teman ya, agar karya mereka bisa terekspos lewat YouTube atau medsos, maka kami berinisiatif membuat IPJT TV Channel. Jadi berita-berita yang saya tayangkan itu adalah hasil dari liputan atau hasil dari rekan-rekan awak media yang tergabung di sini, dikirim di sekretariat, baru kita ini ya, yang nanti kaitan edit dan lain sebagainya, akhirnya kita tayangkan di YouTube. Mulai kapan ini IPJT TV Channel ini? Baru saja, baru sekitar 2 bulan loh. Jadi kita kan mengandalkan cetak ya, kita mengandalkan cetak, padahal teman-teman yang tergabung di IPJT rata-rata kan media bulanan, bahkan 3 bulanan. Yeah. Bahkan banyak yang online. Yeah. Nah, biar mereka bisa eksis ya, karena era sekarang kalau kita mengandalkan cetak atau online, yeah, tentunya kita di lapangan kalah kompetisi dengan media-media mainstream. Yeah. Maka kami punya ide, kita membeli peralatan, sementara kita hanya pakai HP, belum pakai komputer belum. Yeah. Parade Nusantara tonggak awal perjuangan para kepala desa. Pada tahun 2005 adalah awal perjuangan para kepala desa dalam mewujudkan Undang-Undang Desa kala itu. Semua ini tak lepas dari buah pemikiran seorang kepala desa bernama Subir Santoso. Saat itu, beliau adalah kepala desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 20 September tahun 2022. Berawal dari sebuah keprihatinan seorang Subir Santoso dalam memimpin sebuah desa, yang melihat kondisi desanya saat itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat, atau dengan kata lain, jauh dari pembangunan baik infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum lainnya, dengan kata lain terpinggirkan atau dengan bahasa inteleknya termarginalkan. Ide gagasan untuk memperjuangkan masyarakat melalui desa ke desa, dan menuntut hak desa terhadap pemerintah dimulai pada diskusi dengan rekan sejawatnya. Pada saat itu tuntutannya tidak main-main, meminta agar dari APBN sebesar 10% untuk desa-desa di Indonesia. Dengan tekad bulat ide dan gagasannya kemudian disebarkan luaskan kepada hampir seluruh kepala desa di Indonesia pada saat itu.
Perjuangan itu bukan tanpa halangan, jelas halangannya sangat luar biasa. Betapa tidak kala itu, alat komunikasi seperti internet, handphone sangatlah belum begitu ramai seperti sekarang ini. Tentu ini sangat menyulitkan dalam perjuangan untuk bisa mengumpulkan dan menyatukan teman-teman kepala desa se-Indonesia. Era itu hanya mengandalkan berkirim surat dan telegram jalan satu-satunya untuk koordinasi, bahkan Sudir Santoso tidak jarang melakukan door to door, dari pintu ke pintu agar bisa menyampaikan arta itu kepada para kepala desa. Ya, dan yang kedua dalam konteks ini adalah westernisasi desa. Negara di desa yang saya maksud adalah misalnya satu di antaranya itu perangkat desanya secara kultural itu bukan PNS, diangkat PNS, sehingga berubah status. Berimplikasi kemungkinan terbesar akan Slamet Widodo, atau akrab dipanggil Om Bob, menceritakan kala perjuangan mencapai Undang-Undang Desa. Saya teringat sekali perjuangan Romo Sudir Santoso saat memperjuangkan hak masyarakat kala itu. Saksi bisunya masih ada, beliau naik sepeda motor Jupiter dari ujung timur Samapi Barat, mampir ke Cirebon memberikan informasi kepada teman-teman kepala desa di sana. Kemudian dilanjutkan ke Jawa Barat berhari-hari demi bertemu rekan-rekan kades, bahkan lawatan Romo Sudir bisa tidak pulang berminggu-minggu. Itu sedikit cerita unik saya bersama Romo Sudir Santoso, sebelum ke Jakarta pada saat itu, tutur Om Bob dalam kenangnya. Namun dari semangat yang luar biasa dan respon dari teman kepala desa se-Nusantara, akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Perjuangan penuh tangis, mandi keringat, kepanasan dan kehujanan, jatuh sakit, jatuh dan lecet dari kendaraan, tak jarang juga kelaparan karena uang saku menipis, apalagi sampai dikejar-kejar aparat keamanan. Semua itu berkat kegigihan Sudir Santoso akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam perjuangan dan tuntutannya sekian tahun, akhirnya di tahun 2014 dikabulkan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Haru biru pada saat itu, antara tangis dan ketawa tercampur bahagia begitu luar biasa. Namun sayang dalam perjalanannya mengawal Undang-Undang Desa, yang perjuangannya begitu luar biasa karena tidak sedikit para kades yang gugur di perjalanan menuju Jakarta ini kemudian diwarnai penggembosan luar biasa di tubuh organisasi Parade Nusantara. Fitnah dijadikan senjata, banyak oknum yang merasa jadi pahlawan, sok berjasa dan sok paling tahu sehingga mampu memecah belah pemikiran para kepala desa. Namun akhir-akhir ini mulai dirasakan bahwa aksi oknum-oknum tersebut hanya memanfaatkan saja. Pada akhirnya banyak kepala desa mulai menyadari bahwa perjuangannya hanya ditunggangi dan digembosi saja. Banyak dari mereka merasa jumawa, terutama para kepala desa yang baru, mereka yang tidak tahu perjuangan atas lahirkan Undang-Undang Desa. Bahkan lucunya, mereka tidak mengerti siapa perancang dan inisiator dari lahirnya Undang-Undang Desa, apa itu Parade Nusantara, dan tokoh besar Sudir Santoso penggagas Undang-Undang Desa saja mereka tidak paham. Bahkan kini setelah sekian tahun Undang-Undang Desa hasil jerih payahnya, bersama para pejuang desa dinikmati para kepala desa, yang akhirnya diperpukan Presiden dalam amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Banyak kepala desa yang tidak paham apa itu Undang-Undang Desa Nomor 2 Tahun 2020, yang mengambil alih hak-hak setiap desa, berupa dana desa.
Dikasih boleh gak dikasih gak masalah, tidak seperti sebelumnya bahwa pemerintah wajib memberikan itu karena hak setiap desa. Namun tanpa setahu kawan-kawan kepala desa, lagi-lagi Romo Sudir Santoso berjuang demi desa, sesuai cita-citanya, mengharapkan Gunung Deso dari Rejo. Yang oleh pemerintah Gunung Deso itu kini dibikin tidak Rejo lagi karena sebagian diambil kembali, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Perjuangan Romo Sudir untuk Judicial Review Junior rupanya sudah berjalan dan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi sesaat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 lahir. Ini merupakan bukti kecintaan beliau terhadap desa, meski perjuangan itu tidak dihargai oleh generasi kepala desa saat ini. UU Desa terkadang masih dipolitisir oleh segelintir golongan seolah-olah dana tersebut hasil dari program-program pemerintah. Ini cerita khusus menarik tentang almarhum Pak Sudir Santoso. Apa yang bisa diceritakan Pak Puji mengenai Pak Sudir ini? Tentang Pak Sudir Santoso, saya kenal beliau udah lama, Bobo itu. Dari tahun 2010 saya mengenal beliau. Di saat saya kenal beliau itu tidak sengaja di Jalan Pusponjolo, Semarang. Beliau membuka LBH di sana. Dan saat itu saya ketemu dengan rekan-rekan LSM Semarang, Kota Semarang, ada Pak Rubani, ada Pak Rianta, ada Pak Sukimin, Pak Sukadi, almarhum. Ya, rekan-rekan di situ. Kami dikenalkan oleh Pak Rianta, oleh Pak Sudir Santoso. Dan kebetulan beliau ternyata sering kumpul di Pusponjolo dan lain sebagainya. Ternyata membicarakan masalah ini hak-hak desa yang perlu diperjuangkan. Saat itu sebenarnya saya juga kurang tertarik saat itu. Karena saat itu saya baru pulang dari Korea, rambut saya masih gondrong. Ya, tapi lama-kelamaan saya dengarkan pembicaraan beliau, orasi beliau di saat dia orasi. Ini kok menarik. Akhirnya saya selalu diajak oleh Pak Sudir Santoso dalam kegiatan-kegiatan di saat purba. Ya, ke desa-desa ketemu dengan kepala desa. Itu Bapak awalnya. Nah, kemudian sekarang Pak Sudir Santoso sudah almarhum. Kira-kira apa yang masih harus diteruskan dari perjuangan Pak Sudir ini? Banyak cita-cita Pak Sudir tentang desa. Ya, jadi desa mengepung kota. Ya, Gunung Deso dadi Rejo. Itu yang menjadi menarik buat saya. Ya. Apalagi latar belakang saya kan pendidikan seni, Bobo. Jadi sebenarnya saya guru tari. Ya, guru tari, tapi kita mencoba untuk menjadi seorang jurnalis. Jadi mungkin tulisan saya atau garapan saya pasti di situ ada unsurnya, unsur seninya. Kenapa? Semua kalau mengandung estetika, insya Allah nanti semuanya akan berjalan baik dan banyak penggemarnya. Banyak sekali ya apa yang harus dilanjutkan oleh cita-cita Bobo Sudir Santoso kaitnya dengan desa. Kami dengan beliau selalu intens bertemu, ya, komunikasi lewat ini Facebooknya, akun Facebooknya. Bahkan beliau sering apapun yang dikritik, yang dikemukakan oleh pemerintah pusat, beliau selalu menanggapi. Kadang-kadang dengan intonasi yang agak keras.
Ya. Saya sering menimpali, ya. Bopo, rodok di setel kendu, saya kan seperti itu. Ya. Banyak tulisan-tulisan beliau, ya, narasi-narasi beliau, ya dikirim ke saya. Saya mencoba untuk saya tulis yang kira-kira yang kita tulis yang paling tidak membuat suasana yang sejuk. Ya. Jadi kami tidak ikut ngompor-ngompori beliau karena saya juga memaklumi ternyata Parada Nusantara atau PPDI yang di oleh Pak Sudir Santoso itu juga tidak ringan. Kadang-kadang kami ini yang selalu berusaha memberikan yang ngerem emosional beliau. Alhamdulillah beliau juga, oh ya, mohon maaf saya baru emosi tadi. Bahkan banyak ide beliau, dia ingin membentuk Satgas Desa Nusantara. Ya. Jadi desa-desa itu nanti rencananya akan dibentuk Satgas Desa Nusantara, nanti akan dikasih bekal ilmu paralegal. Ya, paralegal, jadi nanti seandainya pemerintahan desa, kepala desa ada masalah komunikasi, miskomunikasi dengan masyarakatnya, dengan LSM, dengan awak media, ini Satgas Desa tadi, Praja Nusantara tadi, yang akan mendampingi beliau. Sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo? BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Pak Puji ini kan juga aktif di bidang politik. Ke depan kira-kira punya program apa? Alhamdulillah saya sekarang masih tercatat sebagai salah satu ketua DPC, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang, besutan Pak Profesor Yusril Iza Mahendra Bobo. Baik, mudah-mudahan sukses, ya, sukses IPJT TV-nya bisa tayang terus menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Amin, amin. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.